Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanidah Sitakar. Saya dari kelompok 1. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan materi kita yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Media Komunikasi. Nah, langsung saja pada bagian ini saya menjelaskan tentang apa yang dimaksud bahasa Indonesia. Menurut Goris Keraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ketika anggota masyarakat ingin berkomunikasi dengan sesamanya, mereka menggunakan satu bahasa yang sudah biasa digunakannya. Pada umumnya, bahasa-bahasa tersebut dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Hal ini dapat dikarenakan adanya perbedaan kultur atau budaya, kebiasaan atau lingkungan yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Mungkin asumsi beberapa orang berpendapat bahwa tidak hanya bahasa saja yang dapat dijadikan sebagai media komunikasi. Mereka menunjukkan bahwa terdapat dua atau beberapa orang yang mengadakan komunikasi dengan mempergunakan cara-cara tertentu yang telah disepakati bersama. Mereka memakai beberapa alat ataupun media untuk menyampaikan suatu kabar yang memang ingin diinformasikan kepada pihak lain dengan menggunakan lukisan-lukisan, asap api, bunyi gendang atau tong-tong dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh sekelompok masyarakat untuk bekerja sama, untuk berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Jadi, setelah dilihat dari pengertian yang ada dalam kamus tersebut, dapat dipahami bahwa bahasa juga dapat berfungsi sebagai lambang bunyi, sebagaimana not yang ada pada nada. Akan tetapi, fungsi atau manfaat yang diberikan sangatlah jauh berbeda di antara keduanya. Bunyi yang dihasilkan oleh bahasa diprioritaskan untuk menyampaikan suatu informasi serta lebih menitik beratkan pada kepadatan isinya, bukan pada fungsi estetika yang dihasilkan oleh bahasa tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang dapat disampaikan melalui lisan, tulisan, maupun media-media lain yang sudah disepakati oleh pihak yang berkomunikasi. Bahasa yang disampaikan melalui lisan dapat disebut bahasa primer, sedangkan bahasa yang disampaikan dengan menggunakan selain lisan dapat disebut bahasa sekunder. Adapun pengertian dari berkomunikasi melalui lisan yaitu berkomunikasi dengan menggunakan suatu simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang memiliki ciri khas tersendiri yang dapat berbeda makna ketika diucapkan oleh orang dan kondisi yang berbeda. Suatu simbol bisa terdengar sama di telinga kita, akan tetapi memiliki makna yang sangat jauh berbeda. Misalnya, kata sarang dalam bahasa Korea memiliki arti cinta, sedangkan kata sarang dalam bahasa Indonesia berarti tempat tinggal burung atau binatang-binatang lainnya. Kemudian, pengertian dari tulisan adalah susunan dari simbol atau huruf yang dirangkai menjadi kata bermakna dan dituliskan. Bahasa lisan lebih ekspresif, mimik, ekspresi wajah, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukannya. Jadi itu adalah penjelasan saya mengenai pengertian bahasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai macam-macam bahasa. Saya akan menjelaskan macam-macam bahasa.
Dalam keberadaannya, Indonesia terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai keberagaman tingkat tinggi. Di dalam tubuh bangsa Indonesia yang terdiri dari deretan pulau-pulau, saling sambung-menyambung dari Sabang sampai Merauke, terdapat banyak suku bangsa dan ras berbeda antara satu sama lain. Perbedaan ini dapat disebabkan dari lingkungan hidup dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Setelah diamati dan dicermati, perbedaan-perbedaan ini juga terjadi pada ranah kebahasaan yang ada. Setiap daerah rata-rata mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Satu provinsi pun kadang mempunyai lebih dari 5 bahasa yang digunakan masyarakatnya untuk berkomunikasi, dan hal inilah yang menjadikan Indonesia terkenal dengan kemajemukannya. Di daerah yang ada di Indonesia, masyarakat yang ada di sana tidak hanya menggunakan satu bahasa saja, melainkan menggunakan beberapa bahasa yang berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Adapun macam bahasa dapat diklasifikasikan menurut daerah di mana bahasa itu digunakan. Karena pada umumnya, suatu daerah yang telah mempunyai otonom dan kebudayaan sendiri, ia juga akan cenderung mempunyai bahasa dan logat yang berciri khas dan berbeda daripada yang lain. Pengklasifikasian menurut daerah. Penggunaan bahasa ini terbagi menjadi 7 kelas, yaitu 1. Macam bahasa yang digunakan di daerah Sumatera. 2. Macam bahasa yang digunakan di daerah Maluku. 3. Macam bahasa yang digunakan di daerah Sulawesi. 4. Macam bahasa yang digunakan di daerah Kalimantan. 5. Macam bahasa yang digunakan di daerah Jawa. 6. Macam bahasa yang digunakan di daerah Bali. 7. Macam bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yang berada di daerah Nusa Tenggara, baik barat maupun timur. Karena banyaknya macam bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah, maka diperlukan untuk mempelajari dan menguasai bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Fira Amelia. Saya akan menjelaskan pada bagian bahasa negara, yaitu bahasa sebagai identitas suatu negara. Nah, suatu negara yang sudah merdeka dan tengah menjalankan roda pemerintahannya, pastilah memerlukan suatu bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi masyarakatnya. Walaupun masyarakatnya tersebut memiliki latar belakang suku yang berbeda-beda, akan tetapi dapat dipersatukan dalam hal tukar-menukar informasi dengan menggunakan bahasa pemersatu. Nah, bahasa pemersatu yang digunakan itu disebut dengan bahasa nasional atau bahasa negara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini, negara Indonesia, menggunakan bahasa Indonesianya sebagai bahasa nasional atau bahasa negara. Nah, di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia ini memiliki fungsi yang pertama itu adalah bahasa resmi kenegaraan. Jadi bahasa Indonesia ini digunakan dalam event-event kenegaraan seperti upacara kenegaraan, pidato kenegaraan, yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa ini sebagai pengantar dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam tenaga pendidik ya ataupun guru mengajar di kelas itu wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubungnya. Nah, jadi walaupun murid yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda tersebut dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, bahasa itu sebagai alat penghubung di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, bahasa ini digunakan sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal pelaksanaan pembangunan daerahnya masing-masing. Jadi digunakan bahasa Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir, bahwa bahasa Indonesia ini sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi dalam bahasa yang dapat menciptakan jati diri bangsa yang akan membedakan dengan bangsa lain. Jadi bahasa Indonesia digunakan sebagai ciri khas negara Indonesia yang dapat membedakan dengan negara lain. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hanidah, saya akan menjelaskan tujuan dari mempelajari bahasa.
Dengan kita belajar bahasa, kita ingin apa yang kita sampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara kita. Karena ketika bahasa kita tidak dapat dipahami oleh lawan bicara, kita akan mendapatkan respon yang kurang baik, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman yang bisa berakibat fatal. Selain untuk memahamkan orang lain, tujuan mempelajari bahasa adalah untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Dengan penguasaan bahasa yang baik dan benar, akan dapat lebih mudah mencari relasi dalam segala hal. Ada salah satu tujuan terpenting ketika kita harus mempelajari bahasa. Tujuan tersebut ialah kemahiran bahasa. Menurut Goris Keraf, kemahiran bahasa akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat bila ia digunakan sebagai alat komunikasi yang baik terhadap sesama masyarakat. Saya Nurul Hasanah akan menjelaskan tentang pengertian ragam bahasa dan apa yang terkait dengannya. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah pembagian bahasa yang ditinjau dari bagaimana cara bahasa tersebut dituturkan pada saat berkomunikasi. Lamuddin Spinoza memaparkan bahwa ragam bahasa itu sangat banyak jumlahnya, dikarenakan pilihan corak bahasa itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, cara berkomunikasi, lisan dan tulisan. Perbedaan cara berkomunikasi lisan dan tulisan. Yang pertama, ragam lisan itu membutuhkan lawan bicara, sedangkan ragam tulisan tidak selalu membutuhkannya. Ragam lisan itu dipengaruhi oleh suasana, waktu, ruang, dan kondisi, sedangkan ragam tulisan tidak. Ragam lisan juga terpengaruhi oleh panjang pendek atau tinggi rendahnya nada suara, sedangkan ragam tulisan dilengkapi dengan huruf miring, huruf kapital, dan tanda baca, serta ragam lisan tidak selalu membutuhkan unsur-unsur gramatikal seperti subjek, predikat, objek. Terkadang mereka terwakili dengan mimik wajah ataupun gerak tubuh, sedangkan ragam tulisan sangat membutuhkan unsur-unsur gramatikal agar bisa dimengerti. Klasifikasi yang kedua, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam resmi, ragam tak resmi, dan ragam terpelajar. Dan yang ketiga yaitu ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan itu banyak pembagiannya. Yang pertama yaitu ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa hukum, ragam sosial, ragam sastra, ragam kedokteran, ragam agama, dan lain-lain. Ciri-ciri ragam ilmiah. Yang pertama, bahasa Indonesia bahasa baku. Yang kedua, menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari kata yang bermakna ganda. Yang keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan tidak bermakna kias. Yang kelima, menghindari penonjolan persona. Dan yang keenam, keselarasan antara preposisi dan antarlinear. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.